Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eman ngeruh ampun, eman negorok tinggal balon. Kali-kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التعويل واجعلنا من العلماء العاملين ببركة السيد المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم بنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يحتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أما بعد. Saudara kita hormati, kita muliakan guru kita semua, Rabbina yang anda luqarah Bapak Tunggu Haji Muhammad lalu Ma'mur Soleh Taufan Abul Majalis, yang mudah-mudahan beliau bisa kesehatan, keselamatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal serta barokah, dan dikabulkan segala bentuk hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan penyakit yang dialami oleh beliau saat itu Allah segera angkat penyakitnya, dijadikan beliau menjadi orang yang sehat walafiat, sehat badan, sehat jasad dan rohaninya. Dan mudah-mudahan beliau juga diberikan istiqomah terus memiliki amal di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga bisa mengiring beliau dan guru-guru kita semua masuk surga bibaik kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita hormati juga saudara mukarram Bapak Tuan Guru dan para pemimpin tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus ibu-ibu, khatibul haddad, yang mudah-mudahan tetap istiqamah, tetap mengiring, tetap terus memiliki yang namanya lisan zakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak yang terhormati, yang cintai, budaya kembali dalam rangka menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala, sebab ampura enten arah dengan tamu surga gara-gara haji, enten arah dengan tamu surga gara-gara pemakai yang benar. Tetapi satu yang membuat orang itu masuk ke dalam surga, yakni hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah orang kaya masuk surga dengan hartanya, lalu bagaimana nasib dengan tak miskin, sadar kefir, tak error, doang mereka kalau haji mereka bersedekah. Namun dengan selalu haji dari tuan ke cokong putih doang, ya tak surga berbeda ke cokong coklat. Tetapi adilnya Allah, kuasanya Allah, Allah tidak melihat jasad kita, Allah tidak melihat pangkat kita, tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat jasad kita. Oleh karena ini, hari ini mulai kita tanamkan dalam diri kita, marilah kita ijtihad bersungguh-sungguh di dalam beribadah,
baik beribadah bil mali dengan harta benda, baik beribadah bil nafsi dengan diri kita. Kalau kita yang benar isi jalan haji lalu umrah dan anak yatim bersedekah, mari bersungguh-sungguh dengan nafsi, dengan diri kita, yakni dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum. Dia sempurna iman denganmu, lamun kami, lamun dia tahu jaga insan, dia tahu jaga orang. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sekeparan muslim sejati, sekeparan mukmin sejati adalah dengan mampu mengendalikan lidah dan tangannya. Dia menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggunakannya untuk menyakiti saudara-saudaranya. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati dan cintai, alhamdulillah hari ini merupakan hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang betul-betul bersungguh-sungguh beribadah, berzikir. Sebab sehari-hari berzikir, beribadah ini 10 awal daripada bulan Zulhijjah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lemaharu dan celak. Lemaharu dulu Senin, lah dulu Selasa, lemaharu dia teparan Arab Yaumul Tarwiyah. Lemah dulu Selasa teparan Arab Yaumul Arafah. Kata ulama, ini dalam hidup ini anak kecil darah kemana? Bahasa beliau, para guru-guru kita, lamun malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara malam-malam yang lain, ada satu malam yang diberi nama dengan malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kendelon arah kendelon saya paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setebaran malam Yaumul Arafah. Tapi bego Yaumul Arafah, di mana pada hari ini semua jenis ibadah terkumpul di dalam satu hari. Orang yang tidak melaksanakan haji disunahkan untuk berpuasa. Orang yang melaksanakan haji berkumpul di sana berdoa berwajib kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan segala hajatnya dan supaya mendapatkan haji yang mabrur. Maka ada beberapa keutamaan yang perlu kita bersama ingat sebagai motivasi, sebagai penyemangat supaya kita betul-betul yakin bahwa hari itu adalah hari yang paling agung di antara hari-hari yang lain. Salah satu kata para ulama, kemuliaan daripada Yaumul Arafah yang pertama adalah di mana hari itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama kita, yakni agama Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Oh, maka Allah Subhanahu wa taala, oh jalur ni kita jalur yang sempurna agama tiap muslim. Makanya hari itu siapapun yang berdoa, siapapun yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa di sana. Yang kedua, keutamaan daripada Yaumul Arafah adalah yakni afdalul ayyamin al-iqtim dan nar. Ia tahun dengan penuh terbebas dari api neraka. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin aktsara min an yutiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmil Arafah." Dena rasa kodelo sampai jelo Arafah niki ia tahun penuh dengan kebebasan dari siksa api neraka. Maka kita berdoa pada hari ini, pada besok Yaumul Arafah, diiringi dengan puasa. Kata sebagai ulama, mari kita perbanyak membaca doa satu jagat. Nabi ini dua satu jagat ini ibu. Rabbana hasanah wa fil
وقنا وقنا azabannar. Nabi maksud doa niki yang bertepatan dengan doa budaya. Kenapa? Dengan doa niki konteks singkat padat lalu maknanya luar biasa. Nenek kami sapa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nenek kami sapa icanin keselamatan, icanin ketenangan, icanin kebahagiaan di bawah dunia. Lalu terdapat ketenangan, ketenteraman, keselamatan di bawah dunia, maka di dalam dunia padiru. Di dalam dunia membangkit penuh. Di dalam dunia sebenarnya penuh. Lalu terdapat ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman, kenyamanan di bawah dunia. Sebesar apapun ujian tapi kita bersyukur selamat tenang di bawah dunia, maka denara luar dunia niki yang para sufi, para ulama niki yang bersih hukum dunia, tempat dia bergundah, dia berperisih, dia bertelah bandai angan, dia bermacam-macam. Tetapi mari kita terima ujian yang diberikan adalah sebuah hikmah. Yang kedua yang kita minta dalam bahasa pujian niki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nenek kaji doang bahagian dunia doang sikende. Dan kebahagiaan yang terdunia doang membakar terpenuh, membeli seninya beli, yang doang sikende. Tetapi aku juga memohon kepadamu ya Allah supaya apa? Supaya Engkau memberikan kebahagiaan di akhirat. Seorang manusia ini penuh macam empat macam kehidupan manusia di dalam bumi ini, pada bawah dunia ini. Arah dengan ini susah elek dunia, susah elek akhirat. Kedua, arah tak susah di dunia, senang elek akhirat. Arah tak senang elek dunia, susah elek akhirat. Arah tak senang di bawah dunia, senang elek ke akhirat. Kira-kira senang dunia ke menderita akhirat. Dia kita keduaan, dia kayuan, arah kepeng mengenai arah bembek korban makin. Dia yang bertesuruh kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iman di darat kekeh di bawah dunia, iman di darat membangkit di bawah dunia. Lalu tetap bilang anak tergantung bukan usaha gagah merakyat. Para tamu Abdul Karim, serang tenang, saking isi tenang, serang ganggu malaikat lembut, pada ganggu tiram terusan. Sudah bangkit balik-balik, telah selesaikan cara mampu ke pikiran penuh bangkit, lalu dia mau ngaji, si malam waktu pada terkenal rasa piring. Arah kenal di ini ada serangkan sekali menor. Anan, pun arah dengan ada waktu jauhan, kayak kita dulu. Niki pada terkenal, pada terkenal, pada terkiram. Lalu bida dengan kiram yang majliskan dari kasur. Lalu dengan kiram yang majlis niki, dinasi apa-apa orang mimpi datang Mekah. Yang kemudian haji menarik atau kiram pamit disampaikan suara beduk. Niki. Yang ketiga yang kita mohon kepada Allah bukan saja bahagia di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Dan yang terakhir yang kita minta adalah supaya kita dijauhkan dari api neraka. Maka mulai hari ini kita tabung doa kita tulis doa kita kumpulkan doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari Arafah kita akan muwajjah, kita akan berdoa bersama-sama di mana? Metode kedua di Rasul. Kemudian bareng-bareng nangis, bareng-bareng selewat diri, gaduh pakaian putih. Hal itu menunjukkan apa ini? Kembali nampak suruh gaduh kambing putih, itu rasa padahal yang bilang kambing dan kesatuan. Kambing suruh kambing putih. Oh, ada makna di sana. Mari kita lihat diri kita, gambaran wujud kita di bumi ini. Di Yaumul Arafah ini semua laki-laki menggunakan
dia meninggalkan pakaian pejabatnya, dia meninggalkan kecopongnya, bahkan selama dalam lantai ngadu dengan menyentil haji. Marah ketua jamaah oleh fikir. Lalu dengan ini Ustaz berpikadu pakai dalam apa nih? Ini begitu. Kadu malah berpikadu pakai dalam boleh belantai kan? Ini adilnya Allah. Lalu mau dia tinggalkan semua pakaian. Apa itu maknanya ibu? Oh maknanya oleh maknanya kita kebangkitan di pada mahsyar. Semuanya rata putih, tidak ada yang menggunakan baju pejabat. Semua kita tinggalkan, harta benda kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan. Bahkan saudara anak kita tidak bisa menolongnya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Edak guna di dalam guna harta benda di dalam guna masa penuh di dalam guna membakar saloi. Tetapi apa yang kita bawa di hadapan Allah hanya satu, biqalbin salim, hati yang selamat. Maka lema yang bersuruh terus rasa dari pakaian putih ada kebik, ada Arab ruh, ada Arab terkasih, ada Arab terperlindungan diri. Oh bahwa yang tamal yang lahap tinggi, yang kadu dua helai kain yang akan membungkus jasad kita masuk ke dalam yang lahap dan pertemuan terakhir bersama keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan besok kita bersama-sama zikir bersama, zikir akbar bersama. Mudah-mudahan selalu adik tahu bayi nangis di yaumul arafah ini dirimu. Adik tahu nangis kakek diri, adik tahu nangis kakek berjuang tu kakek memang. Adik kembali, adik nangis karena air mata yang menangis karena dosa itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita renungi kesalahan kita menangis. Mungkin itu yang menjadi saksi nanti di yaumul kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbana minal khataaya Rabbi zidni diberikan sebagai orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.